Kita mulai lagi dengan pengenalan, dengan pemahaman terhadap aras dan sirnya Allah, yang mana asal mula kata hu dijadikan. Adanya aras Allah dan sirnya Allah, itulah wujud awal jadi. Setelah wujud awal jadi disifatkan pada kalam hu, maka pada kita sudah mengerti dan mempelajari tentang makom zat yang dijadikan, yaitu titik awal wujud yang nyata yang terjadi, yang kita sebut dengan ahad atau disebut dengan ta'yin. Inilah dikatakan titik awal mula jadi. Berarti pemakoman zikirnya adalah hu dan Tapi pada waktu dan kesempatan ini, setelah itu terjadi semua, maka kita melanjutkan pengenalan daripada sebuah keumatan. Karena apa? Allah ingin menjadi Tuhan, aku ingin menjadi Tuhan, maka aku jadikanlah umat. Yang umat ini yang belum jadi, yang yang dia jadikan adalah yaitu awaluddin marifatullah, yaitu titik awalnya tadi sebagai wujud penyembahan dikatakan wujudullah. Tapi mana umatnya? Nah, itulah makanya kita kaji, dia jadikan adanya wujud Tuhan, berarti dia juga harus menjadikan wujudnya umat di dalam wujud Tuhan itu sendiri. Maka dikatakan Asmaul Husna. Jadi dalam hal ini perlu kita ketahui, menyimak kepada surat Al-Hijr ayat 29, wa iza sawaituhu wa nahtalitu fihu mirruhi. Nah, ingat, faqa'u lahu sajidin. Disinilah Allah menyempurnakan zat yang awal dia jadikan ini dengan meniupkan ruh dalam rangka menyempurnakan. Apa yang dia sempurnakan? Terjadinya umat di dalam kodrat Tuhan itu sendiri, yang kita kaji selama ini. Mana diri dalam diri? Nah, inilah yang kita kaji selama ini. Jadi yang dia tiupkan oleh Allah itu, waruhi yang dia maksud itu adalah sebuah ruh yang paling suci, yaitu disebut dengan Ruhul Kudus. Ya, Ruhul Kudus inilah yang dikenal dengan kalam Ahmad. Ya, Ruhul Kudus inilah yang dikenal dengan kalam Ahmad. Nah, Ahmad inilah yang disebut asal usul daripada Ruhul Kudus, yang diberi nama Ruh Idofi. Nah, Ruh Idofi inilah asal usulnya yang berasal dari Ruh Kudus tadi. Idofi, bukan doifa, tapi idofi. Idofi itu adalah sifat keumatan yang sifatnya adalah diri batin, atau dikatakan panggilan diri Ahmad. Diri Ahmad adalah diri batinnya, zahirnya Muhammad, diri batinnya adalah Ahmad, yang berasal dari Ruh Idofi yang ditiupkan berupa Ruhul Kudus, yaitu ruh yang sangat suci. Para jemaah yang dirahmati Allah, maka jelas terbentuklah penyempurnaan yang dimaksud oleh Allah di Al-Hijr 29 tadi. Jelas sudah terbukti bahwasanya di dalam penyempurnaan itu, maksud dari penyempurnaan dijadikan alif lam lam ha dalam titik satu awal bersifat kalam Allah, maka dijadikan juga sebuah rahasia diri sir. Nah, seperti kita mencari alif lam lam ha itu kan ketemunya diri sir. Itu yang dikatakan iman, Islam, ihsan. Diri ihsan. Diri ihsan ini yang ketemu di saat kita
mengkaji alif lam lam ha itu. Maka yang terungkap adalah diri ihsan. Ihsan ini sir. Nah, sir ini yang dimaksud diri Ahmad yang berasal dari Ruh Kudus yang disebut dengan Ruh Idofi. Ruh Idofi ini tajalinya alif perjalanan sir diri rahasia. Nah, Idofi bermakom kepada diri yang rahasia. Dari diri rahasia bermakom kepada diri rahasia. Nah, ini yang disebut Ruh Idofi. Ini adalah diri sir. Jadi dengan itu para jemaah, inilah yang disebut dengan Ahmad. Ahmad ini adalah diri batinnya Muhammad, ya, diri batinnya Muhammad. Jadi kalau Muhammad mengadakan ibadah, itu yang dipuji adalah diri Ahmad. Makanya dikatakan Ahmad ini dipuji, ya, karena perbuatan Muhammad yang dipuji adalah diri Ahmad. Nah, gitu, ya. Sama dengan kita. Kalau zahir kita sembahyang, yang dinilai rohani. Gitu, yang dipuji rohani. Nah, sama dengan perbuatan kodrat Muhammad memuji, yang dipuji adalah Ahmad. Itu yang dipuji oleh Wahid Tunggal Ba'dal Allah. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, InsyaAllah dengan kita memulai memahami dari titik satu itu, ada yang dimunculkan yang sifatnya waliul wujud tadi adalah adanya sebuah maujud yang dijadikan di dalam wujud. Inilah yang dikatakan dengan diri yang berasal dari Ruhul Kudus. Nah, Ruhul Kudus inilah yang batasan aku dalam kalamnya, batasannya aku. Jadi kalau ada penyebutan aku dari Allah, itu dari Ruhul Kudus tadi yang disebut Idofi. Idofi inilah yang bertajali menjadi menjalankan tugas keumatan Allah. Jadi segala sifat-sifat manusia ini berasal dari makom kodratnya Ruh Idofi. Nah, Ruh Idofi ini memimpin 9 ruh di dalam diri. Nah, inilah yang akan berkembang dalam kajian nanti, bahwasanya jangan hanya mengkaji Tuhan, tetapi penyempurnaan kaji Tuhan adalah dengan mengkaji diri, dengan mengkaji adanya keumatan.